Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa untuk melakukan perkuliahan walaupun secara daring. Baik, ini adalah pertemuan pertama. Kayaknya mungkin ada beberapa yang udah pernah ketemu saya di semester sebelumnya, tapi ada juga mungkin yang baru ketemu pertama kali. Jadi saya mau perkenalkan diri lagi ya, yang udah kenal ya anggap belum kenal aja gitu ya. Oke, nama saya Surti, SEME. Kalian bisa panggil saya Ibu Surti. Nama saya cukup singkat, padat, dan jelas. Jadi kebangetan sih kalau misalnya kalian tuh nggak ingat sama saya, nggak tahu sama nama saya ya. Oke, jadi di sini saya akan mengajar ekonomi pembangunan. Ya, tapi sebelumnya saya mau sounding ke kalian untuk bisa mengunduh RPS dan juga kontrak perkuliahan melalui e-learning upaya ya. Jadi kalian bisa unduh di situ, kalian bisa pelajari nanti kalau ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan terkait kontrak dan RPS bisa kalian tanyakan minggu depan di pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Ini dalam keadaan sehat semua atau kayaknya mukanya tegang-tegang semua ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita langsung masuk ke materi. Ini materi pertemuan pertama. Sebelum kita lebih jauh, saya mau tanya dulu. Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa itu ekonomi pembangunan? Ayo, kalian kan semuanya di sini jurusan ilmu ekonomi studi pembangunan. Harusnya tahu dong ya apa itu ekonomi pembangunan. Sedikit aja yang mungkin kalian pernah dengar, kalian pernah baca. Ayo, siapa yang bisa jawab? Nggak ada yang tahu ya? Oke, nggak apa-apa karena ini pertemuan pertama. Baik, ekonomi pembangunan itu adalah salah satu bagian dari ilmu ekonomi yang secara spesifik mereka ilmu ini membahas soal pembangunan yang sudah, yang sedang dan yang akan terjadi di negara berkembang. Dan itu mencakup industri, perbankan, keuangan dan bisnis. Nah, di sini yang ditekankan adalah di negara berkembang. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak kenapa pembangunan ekonomi ini identik dengan negara berkembang? Kenapa tidak dengan negara maju? Ayo, ada yang bisa jawab? Ibu Surti, izin menjawab Ibu Surti. Ya, silakan. Mungkin kenapa jadi di negara berkembang? Karena untuk membuat negara itu sampai dengan ekonominya bertaraf maju. Jadi ketika dalam proses berkembang maka perlu banyak analisis, kemudian juga strategi ekonomi agar mewujudkan negara tersebut menjadi negara yang maju. Mungkin seperti itu Ibu Surti. Oke, baik. Siapa tadi? Dari siapa? Dari Dani. Betul. Jadi saya tambahkan sedikit mungkin. Tadi jawabannya sudah betul bahwa kenapa harus identik dengan negara berkembang. Karena kalau udah jadi negara maju, apalagi yang mau dibangun. Sudah hampir seluruh lini mereka bangun gitu. Makanya seperti rumah lah istilahnya. Kalau rumah itu sudah jadi, sudah 100% apalagi yang akan dibangun. Ya kan? Tapi beda dengan rumah yang masih dalam tahapan menuju rumah jadi. Nah, misalnya masih rangkanya kah, masih pondasinya kah. Nah, itu kan masih terus harus dibangun agar dia menjadi sebuah rumah. Nah, kira-kira seperti itu sih konotasinya. Nah, kira-kira kalau tadi kita ngomongin ekonomi pembangunan, sama nggak sih ekonomi pembangunan sama pembangunan ekonomi? Atau cuma beda di katanya doang, bolak-balik doang? Ayo. Beda apa sama nih? Beda Ibu. Beda. Bedanya apa? Kalau ekonomi pembangunan itu bagaimana mewujudkan strategi agar ekonomi itu bisa bangun, bisa bangkit untuk negara menjadi negara maju. Sedangkan untuk pembangunan ekonomi artinya kita sudah ada strateginya, sudah ada analisisnya, dan pemerintah hanya fokus untuk membangun ekonomi saja. Oke. Sebenarnya kebalik ya. Pembangunan ekonomi itu adalah jalan atau langkah atau bisa dilakukan strategi yang dilakukan oleh pemerintah maupun stakeholder terkait untuk membangun perekonomiannya. Kalau ekonomi pembangunan itu ilmunya. Jadi ilmu untuk membangun ekonomi. Jadi kebalik tadi penjelasannya sebenarnya. Ya. Oke, dan lanjut ya. Nah, pembangunan ekonomi itu apa sih tujuannya? Nah, tujuan utamanya ada 4.
untuk meningkatkan yang pertama kegiatan ekonomi yang tadinya konvensional, yang tadinya masih rendah, masih lemah, menjadi ekonomi yang maju, ekonomi yang berbasis industri. Kemudian dari segi infrastruktur, di mana infrastrukturnya masih lemah, masih rendah, menjadi maju, lebih memadai. Kemudian pertumbuhan ekonomi seperti itu juga, bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari yang rendah menjadi tinggi, dan taraf pendidikan serta teknologi yang mungkin ini gambarnya masih duduk di tanah, masih masih sangat manual, menjadi satu pendidikan dan teknologi yang bisa dipadu-padankan gitu ya, sehingga menjadi lebih modern, lebih canggih, lebih mudah, lebih fleksibel gitu kan. Sekarang masalah dalam pembangunan ekonomi itu ada produktivitas rendah, ya, jadi di negara-negara yang berkembang itu pada umumnya produktivitasnya menurun, rendah gitu loh. Produktivitas itu dihitung dari PDRB dibagi jumlah penduduk. Nah, jadi cenderung rendah. Nah, ada yang tahu nggak sih produktivitas Indonesia berada di posisi berapa? Di negara, nggak usah, di negara ASEAN aja. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak sih? Semuanya geleng-geleng ya. Kalau produktivitas Indonesia itu di ASEAN itu antara peringkat 5 sama peringkat 6. Dan ini juga menjadi salah satu penghalang kita untuk meningkatkan daya saing kita di global gitu. Karena kita masih memiliki produktivitas rendah. Itu artinya apa? Artinya tenaga kerja kita masih belum sebaik tenaga kerja di negara lain. Nanti kita akan bahas masalah pembangunan ekonomi ini lebih mendetail di materi lain ya. Karena ini cuma pengantar hari pertama ini. Kemudian tingginya pengangguran. Pengangguran tinggi sekali untuk negara-negara berkembang pada umumnya gitu. Kemudian pertumbuhan penduduk tinggi. Jadi banyak negara-negara berkembang itu yang orangnya banyak. Ya, contohnya Indonesia. Indonesia itu sekarang menduduki posisi 3 terbesar penduduknya ya kan. Kemudian bisa kita katakan India. India juga banyak. Ya, India juga banyak. Tapi satu negara yang penduduknya banyak tapi termasuk negara maju ada. Siapa ayo? Ada yang tahu nggak? Ini ketahuan nih, jarang baca nih. Amerika, Bu. Amerika. Amerika, oke saya tampung. Ada lagi? Ada Rusia, jawaban lagi? Bu. Ya, jalan, Bu. Rusia, oke. Kita jalan-jalan kemana lagi? Ada jawaban. Ini ada apa sih namanya? Pantun si kata mutiara. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Cina itu penduduknya banyak loh. Tapi mereka juga bagus dalam hal ekonominya. Artinya apa? Mereka mampu memanfaatkan kelebihan tenaga kerja itu, melimpahnya human capital di tempat mereka, human resource atau sumber daya manusia di tempat mereka dengan baik. Itu bagus kalau negara yang punya kebijakan mampu untuk memanage pertumbuhan penduduk tadi yang tinggi tadi menjadi satu kelebihan. Kemudian selanjutnya tingkat kesejahteraan rendah. Masalah juga itu. Karena tujuan akhir pembangunan ekonomi ujung-ujungnya itu adalah kesejahteraan. Ya kan? Semua tujuan dari satu kebijakan dan lain sebagainya dalam satu negara itu adalah kesejahteraan masyarakatnya dan negaranya. Dan kebanyakan masih tergantung pada sektor primer. Ayo, sektor primer apa aja? Karena ada sektor primer, sektor sekunder, sektor tersier. Kira-kira sektor primer apa aja? Pertanian, kemudian pertambangan. Nah, itu dua sektor primer. Jadi kita nggak tutup mata ya, Indonesia masih tergantung dengan itu, ya nggak sih? Nah, itu jadi masalah kalau kita masih tergantung pada sektor primer. Dan itu masalah pembangunan ekonomi. Jadi bagaimana mereka mengolah turunan-turunan dari sektor primer sehingga berdaya jual lebih tinggi, tapi lebih hemat dalam penggunaannya. Itu salah satu strategi yang nanti dibahas di pertemuan selanjutnya. Itu saja yang saya sampaikan. Nah, ini ada satu quotes menarik dari Adam Smith. Tidak ada masyarakat yang dapat berkembang dan bahagia di mana sebagian besar anggotanya itu masih miskin dan sengsara. Dan ini masih dirasakan negara-negara yang berlabel miskin dan berkembang. Saya pengen dengar deh pendapat yang belum bersuara tadi siapa? Maya. Oke, setelah tadi dengar pengantarnya, apa yang bisa kamu simpulkan? Tadi dari penjelasan Ibu, kan ekonomi pembangunan sama pembangunan ekonomi itu beda.
Lalu negara kita itu masih tergolong negara tidak bisa maju gitu karena pertama pertumbuhan populasi manusianya itu banyak, Bu. Sama terlalu tergantung sama kebutuhan primer tadi, yaitu pertambangan sama pertanian. Dan itu tuh bakalan habis gitu. Dan itu juga masalah. Jadi untuk pembangunan ekonomi pembangunan di Indonesia itu masih banyak sekali masalahnya gitu. Oke, baik. Terima kasih buat Maya, udah berani menjawab. Kalau bagi pertemuan pertama udah cukup bagus ya. Tapi jangan sampai dibilang tidak bisa maju dong. Kita pasti bisa maju ya. Jangan dibilang tidak bisa maju, belum aja gitu ya. Menunggu waktunya aja, menunggu bagaimana kebijakan selanjutnya dari pemerintah. Saya mau dengar satu pendapat lagi deh dari Helmi mungkin. Halo Helmi. Ini close video, ini entah mendengarkan, entah ketiduran ya. Saya harap sih jangan ketiduran. Oke, saya mau dengar. Oke deh, kalau Helmi nggak mau, Lutfi gimana menurut kamu setelah mendengar pemaparan singkat tadi? Iya, Bu. Menurut yang materi tadi kan, Bu, menurut Ulun, ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi tadi kan berbeda. Terus Indonesia sangat sulit untuk menjadi negara maju karena masalah tadi, Bu, sangat bergantung kepada kebutuhan primernya. Terus sumber daya manusia di Indonesia juga sangat kurang, Bu. Tidak kurang apa? Kurang apa? Kurang banget gue, pendidikannya tuh kurang. Oke. Kurang gue. Oke, tingkat pendidikannya masih rendah ya kebanyakan. Oke, Bu. Oke, ya kalau kita lihat dari IPM memang Indonesia itu rata-rata pendidikannya itu sekitar 7 tahun, 7, sekian. Artinya berapa itu? Artinya tamat SD, lebih sedikit lah, SMP ya gitu ya. Karena kita ngebahas masalah-masalah pembangunan ekonomi, saya pengen minggu depan di pertemuan selanjutnya kalian bikin satu, nggak usah banyak-banyak sih, satu paper aja, cukup 3-4 halaman tentang masalah ekonomi. Cukup satu aja, pilih aja salah satu masalah yang menurut kalian, wah that's point for Indonesia ini, poinnya di Indonesia ini banget nih gitu loh. Nah jadi setelah itu nanti kalian bikin paper dan kalian presentasikan di pertemuan selanjutnya. Oke, siap? Siap ya? Insyaallah siap. Siap, Bu. Siap. Oke, terima kasih atas waktunya hari ini. Ada pertanyaan nggak sih? Ada pertanyaan nggak? Mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, silakan Fikri, apa? Kan tadi masalah ekonomi pembangunan sama pembangunan ekonomi itu berbeda, Bu. Jadi, Ulun mau tanya bagaimana strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia, Bu. Oke, strategi. Sebenarnya nanti akan dibahas di bab selanjutnya ya. Cuman mungkin gambaran umumnya aja. Strategi negara itu masing-masing berbeda. Tergantung dengan apa yang jadi potensi di negara tersebut. Oke, example Indonesia deh ya. Indonesia potensinya paling besar di pertanian. Tapi kita nggak akan bisa membiarkan pertanian itu dijual begitu saja. Karena itu nilai belinya kan sangat murah. Lalu bagaimana kita menghidupkan industri-industri manufaktur, pengolahan hasil pertanian menjadi sesuatu yang bernilai lebih. Tingkat pembangunan ekonomi tadi kan ada indikatornya, PDB-nya itu tinggi, ya nggak sih? PDB-nya tinggi, kemudian tingkat penganggurannya rendah, tingkat kemiskinannya itu rendah. Jadi setiap poin-poin itu beda kebijakannya. Kemudian kemiskinan seperti apa, strateginya beda lagi. Nanti kita bahas di pertemuan yang lebih lanjut ya, Fikri ya. Oke, karena waktu juga kayaknya harus berakhir dulu ya. Saya senang sekali, mungkin diskusinya akan lebih menarik nanti di pertemuan selanjutnya setelah kalian sudah mendalami, sudah bikin paper tadi. Oke, saya akhiri, tapi sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk kehadiran kalian, tetap semangat dan tetap bekerja keras untuk menuntut ilmu ya. Karena ilmu itu salah satunya untuk meningkatkan, tadi kata Lutfi, kualitas sumber daya manusia. Ya, jadi harus konsisten loh Lutfi ya, jangan ada bolos-bolosnya. Kamu bilang kan tadi Indonesia lemah, nah gimana supaya meningkat, salah satunya menuntut ilmu. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.